Baik, saudara-saudari, kita mulai pendalaman Alkitab kita. Temanya minggu ini, apakah engkau diundang? Kita dalam satu seri 3T, yaitu think, pikiran, touch, itu terhubung, dan kemudian tell, deklarasi. Ya, hari ini kita bicara tentang terhubung. Minggu lalu kita bicara apakah engkau di pikirannya. Dan saya katakan minggu lalu itu bicara tentang touch, terhubung. Tetapi maaf, saya ralat, itu harusnya think, karena itu mengubah pola pikir kita. Ya. Dengan demikian saya sudah ralat ya. Kita masuk aja ke tema minggu ini. Ini bicara tentang cerita yang sangat terkenal, perkawinan di Kana, dari Yohanes 2. Yuk kita baca, 1-4. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana di Galilea, ibu Yesus ada di situ. Kemudian, ya, sebentar, oke. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Nah, saya mau bahas ini dari sisi hubungan, ya. Jadi firman Tuhan adalah hidup, dan hari ini kita lihat dari sisi hubungan. Ya. Nah, orang katakan bahwa cerita di Kana itu dimulai dengan masalah. Ibu Yesus menyampaikan suatu masalah saat itu. Mereka kehabisan anggur. Dunia ketika punya masalah, mereka mengharapkan solusi, jawaban. Ya, sehingga itulah yang ditaruh di pola pikir kita. Kalau ada masalah, kalau belum lihat jawaban, solusi, kita nggak tenang, nggak nyaman. Ya. Tetapi yang unik, yang menariknya adalah Tuhan menjawab ya masalah ini dengan kembali dengan suatu pertanyaan. Yesus memberikan pertanyaan, ya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Nah, saudara-saudari, menarik bukan? Ya. Tidak selalu bahwa masalah dijawab dengan jawaban atau solusi. Kadang firman Tuhan akan memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Oke, kita ngelihat bahwa Maria ketika Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini bukan jawaban dari pertanyaan Yesus. Sehingga saya mengatakan ketika Yesus beri pertanyaan, ya, bukan artinya Anda harus menjawab, tetapi kita harus memikirkannya. Karena ketika Yesus beri pertanyaan, ketika Anda punya masalah, dan Yesus memberikan pertanyaan, dengan kata lain, Tuhan mau kasih unjuk. Dia mau kita melihat lebih dalam. Artinya apa? Mungkin dia mau kita melihat, ya, supaya isi hati kita tersingkap. Kadang masalah itu adalah bukan karena keadaan sesungguhnya, tetapi karena cara pandang kita. Misalkan kalau kita orang yang terlalu dikendalikan oleh uang, kadang-kadang sesuatu yang bukan masalah jadi masalah. Ya, Anda tahu begitu banyak orang yang begitu punya kekayaan berlimpah, hanya uangnya nggak bertambah, dia jadi stres. Ya, buat dia adalah uang harus menghasilkan beranak. Buat dia, buat sebagian orang itu bukan masalah. Dan kadang Tuhan harus memberikan pertanyaan untuk memperlihatkan isi hati. Saya katakan ini contoh, ya, bahwa ketika kita punya masalah, kadang Tuhan kasih pertanyaan, artinya Tuhan mau kita melihat sesuatu yang lebih dalam, mungkin isi hati, motivasi, ataupun juga membawa sesuatu yang lebih baik. Yang Tuhan lihat bahwa apa yang kita minta, apa yang menjadi masalah, ya, kita itu membuat kita jadi melihat sesuatu yang lebih baik. Itu kira-kira. Tetapi yang kedua adalah dia mau melihatkan penyingkapan. Ya, jadi nggak selalu jawaban. Yuk kita lihat kemudian apa yang terjadi kemudian. Oke. Nah, saudara-saudari, ketika Tuhan mau menyampaikan pertanyaan, bukan berarti dia menolak. Tadi sudah kita lihat, ya. Tuhan selalu mendengarkan kita dan menjawab kita. Ketika dikasih pertanyaan bukan menolak. Buktinya dalam kisah ini adalah Tuhan akhirnya menyelesaikan masalah di mana air diubah menjadi anggur. Tetapi yang menarik di sini, ketika air menjadi anggur, ada tiga golongan, tiga reaksi orang yang kita golongkan. Kita lihat satu persatu. Reaksi pertama ada dalam Yohanes 2 ayat 10, ya, di mana pemimpin diwakilkan oleh pemimpin, ya, pesta.
Saat itu dikatakan ketika dibawa anggur yang luar biasa enaknya hasil mujizat Tuhan, dikatakan setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah itu baru orang puas minum, baru yang kurang baik. Takkan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dengan kata lain, reaksi ini adalah menunjukkan wow, menikmati. Ya, banyak orang melihat mujizat hanya sekedar dia bahagia, dia senang, gitu. Ya, dia senang, dia bisa nikmati kelegaan, dia bisa nikmati keadaan yang baik, yang enak. Saya katakan orang-orang ini adalah orang yang sekedar menikmati. Menjadi Kristen hanya mau menikmati hal-hal yang enak dan tidak mau melihat bahwa di balik segala sesuatu dalam hidupnya ada Yesus. Ya, banyak orang ini dia nggak peduli. Yang penting adalah happy. Di dalam pesta ini yang penting happy. Ya, dalam cerita di atas ini yang penting mereka puas. Mereka puas, mereka bisa minum anggur. Ya, yang penting ikut Yesus bisa senang selalu. Dan tipe orang ini akan selalu mengatur Tuhan. Ya, dia bukannya mau diatur, dia maunya mengatur Tuhan. Tipe orang yang kayak gini adalah orang-orang yang akan mudah kecewa dan lelah karena nggak selalu hal seperti ini terjadi. Sehingga ketika tidak terjadi ataupun belum terjadi, maka mereka akan menjadi golongan ini akan menjadi orang yang paling cepat kecewa dan akhirnya kalau terlalu lama mereka akan jadi lelah. Dan orang-orang tipe kayak begini yang hanya sekedar mau menikmati, menjadi Kristen hanya sekedar menikmati segala sesuatu yang enak. Jadi kalau ikut Tuhan nanti mujizat, nanti diberkati, nanti semua berkelimpahan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hanya sekedar mau menikmati. Dan biasanya orang-orang menikmati, mereka nggak mau berubah. Mereka hanya menggunakan Tuhan. Mereka nggak mau berubah karakter mereka, iman, dan juga mereka tetap hidup di dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena masalah satu selesai, akan datang lagi. Selama kita masih hidup di dunia, masalah ada terus, bukan? Oke? Yang kedua adalah tipe yang kedua diwakilkan oleh pelayan-pelayan, ya. Dan dikatakan di sini Yohanes 2 ayat 9, ya. Pemimpin pesta nggak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Jadi kelompok yang kedua adalah orang yang tahu ataupun mengetahui. Oh, saya tahu. Anda sering dengar, ya, orang-orang yang dikatakan firman apa? Dia tahu firmannya apa. Dia tahu segala sesuatu dan dia paling sering menceramahkan orang. Ya, tetapi dia tidak mau terhubung dengan Yesus. Ya, sering Anda dengar begini? Anda ngelihat sendiri kan dalam kehidupan Yesus suatu ketika dia didatangkan oleh pemuda yang kaya. Kemudian dia kepada Yesus, "Guru, apa yang aku harus lakukan ya supaya masuk dalam kerajaan Allah, menyenangkan Tuhan?" Kira-kira kayak gitu. Yesus katakan perintah-perintah Tuhan. Bilang, oh saya tahu, saya sudah lakukan itu. Ya. Tapi ketika dia berkata, oke, jual seluruh kekayaanmu dan ikutilah aku. Yesus mengatakan bukan secara kamu harus jual semua. Tapi intinya adalah lepaskan cinta akan uang, lalu terhubung sama dia. Terhubung sama Yesus. Tapi orang ini tahu tentang hukum-hukum Allah, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia tinggalkan Yesus dan dia sedih. Jadi Anda tahu, inilah orang yang nggak mau memiliki komitmen. Dan biasa orang-orang ini adalah orang yang merasa paling benar, paling tahu. Ya, mereka tahu firman, mereka tahu tentang, wah ini hamba Tuhan ini itu. Ya, mereka tahu apa yang harusnya. Ya, Tuhan harusnya kayak begini, Tuhan mau kayak begini. Mereka tahu, tetapi Tuhan tidak tertarik saja pada orang yang tahu. Tuhan tertarik pada tipe yang ketiga. Ya, tipe ketiga adalah orang yang percaya. Ini diwakili murid-muridnya. Yohanes, ya, di dalam firman Tuhan ini dikatakan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, orang-orang yang terpercaya inilah orang-orang yang terhubung sama Yesus. Orang-orang yang mau terhubung sama Yesus. Sehingga ketika masalah datang, membuat mereka semakin terhubung sama Yesus. Orang-orang tipe ini adalah orang yang mau dimuridkan. Anda tahu, pemuridan itu bukannya belajar PA. Pelajaran PA tujuannya adalah mengubahkan kita. Ya, orang-orang yang ikut PA belum tentu menjadi murid Yesus. Arti dalam istilah mau diubahkan. Banyak yang ikut PA hanya sekedar tahu.
Saudara, tujuan kita ikut mendalam Alkitab adalah kita mau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Oke? Saya dan Anda, saya pun tetap harus diubahkan. Dan orang-orang yang kayak begini, saudara-saudari, orang-orang yang mau terhubung dengan Yesus, ini dia, mereka akan bertambah terus. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, inilah mujizat itu adalah kemuliaan Tuhan, pertama dari tanda-tanda. Artinya akan ada lagi, akan ada lagi. Anda akan bertambah terus di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, bertambah terus pewahyuan pengenalan akan Tuhan. Orang-orang ini akan terus bertumbuh level hubungannya dengan Tuhan, semakin akrab, semakin dekat, semakin juga mempercayai Tuhan. Sehingga ketika masalah datang dan belum ada jawaban, dia terus mendekat kepada Tuhan, hubungannya semakin dekat. Dia melihat masalah bukan hanya tentang masalah, tetapi tentang bagaimana dia bisa diubahkan lewat masalah tersebut. Dia melihat masalah bisa membuat dia mengenal Yesus lebih dalam lagi. Pewahyuan tentang Yesus bertambah dan hubungan dengan Tuhan semakin dekat, dia semakin bergantung sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ya. Jadi ada 3 golongan yang memperlihatkan hubungan apapun yang terhubung dengan Tuhan. Ada orang yang terhubung dengan Tuhan hanya sekedar mau menikmatin. Ada orang yang terhubung dengan Tuhan hanya sekedar mau tahu. Tetapi ada orang yang mau terhubung dengan Tuhan mau percaya. Amin. Dan Tuhan mau Anda percaya. Jadi saudara-saudari, ini dia pola pikir dunia ketika melihat masalah. Mereka harus melihat solusi. Kalau nggak melihat solusi, kalau mereka nggak terlihat jawaban, nggak tahu jawaban, nggak lihat solusi, udah berapa lama belum ada jawaban, mereka panik, mereka kecewa dan akhirnya lelah. Tapi pola kerajaan Allah berbeda. Ketika masalah datang, kita jangan mau melihat yang pertama, bukan melihat solusi. Benar, kita butuh solusi. Tetapi yang kita butuhkan di pola pikir kita, cara kita melihat adalah kita harus, ketika masalah datang, saya harus tahu Yesus ada. Saya harus melihat Yesus ada bersama saya. Dengan kata lain, ketika masalah datang, nantikanlah Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 40 ayat 2 dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, pasti Dia akan menjenguk kita dan mendengar teriakku minta tolong. Itu dikatakan Mazmur 40 ayat 2. Anda tahu, ketika kita menantikan Tuhan, maka Dia pasti hadir. Yesus pasti hadir. Yesus yang adalah sang jawaban. Ingat, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya dia jawaban, dia jalan terhadap kepada Bapa, tapi juga jalan pada kuasa, pada jawaban setiap masalah kita. Jawabannya adalah Yesus. Ketika Anda menantikan Tuhan, Dia hadir. Dan artinya Anda berjalan bersama sang jawaban. Kalau Anda berjalan bersama sang jawaban, apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Sang jawaban itu ada, hadir berjalan sama kita. Jadi jawaban itu udah ada. Anda ngelihat pola pikirnya itu. Kalau sumber segala jawaban itu sekarang berjalan bersama Anda, hadir bersama Anda, apa yang kita harus takutin? Roma 8:31, jika Tuhan bersama kita, di pihak kita, berjalan bersama kita, siapa yang dapat melawan? Masalah apa yang membuat kita jadi gentar? Ini pola pikir yang harus kita ubah. Karena apa? Saudara-saudari, masalah selalu ada. Karena kita masih tinggal di dunia. Tapi ketika kita masalah datang, kita hanya selalu mengharapkan, hanya fokusnya pada solusinya apa. Karena banyak masalah solusinya tidak langsung datang. Ketika kita fokus pada itu, kita akan lelah kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita dengan Tuhan. Tapi ketika Anda melihat masalah, lalu Anda terhubung, mau Tuhan, Engkau ada, Engkau ku nantikan, Engkau pasti hadir, Engkau berjalan sama aku, Engkau solusi, Engkau jawaban, Anda akan tenang. Amin. Ya, kita pasti. Dan keuntungannya apa ketika kita berjalan dengan sang jawaban? Anda akan menemukan solusi dan semakin mengenal Dia. Ini dia level yang Tuhan mau. Ya,
Anda bukan hanya dapat solusi, tetapi Anda pun semakin mengenal Dia karena Anda hadir berjalan dalam hubungan yang dimana Anda merasa ketika masalah datang, oh Tuhan ada. Jadi Tuhan kenal, Tuhan ajari. Tadi ketika Tuhan bertanya, bukannya untuk supaya Anda jawab dari pengetahuan, tetapi untuk membawa Anda pada penyingkapan-penyingkapan. Sehingga Anda mulai ketika masalah datang, Tuhan mengundang Anda untuk terhubung, sehingga Anda mulai disingkapkan lebih tentang siapa Dia. Apa gunanya sih kalau kita mengenal lebih? Banyak. Petrus berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia, hesed, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Lihat, pengenalan Allah akan membuat kasih karunia. Kasih karunia ini artinya apa? Kasih karunia artinya sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi tetap diberikan Tuhan. Mungkin Anda pikir, aduh Tuhan saya nggak layak, aduh saya bukan siapa-siapa. Tetapi karena kasih karunia, bukan karena kelayakan Anda tetap diberikan. Itulah. Damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu adalah kehadiran Tuhan. Firman Tuhan, ya, kiranya Allah sumber damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi, iblis dikalahkan di bawah kaki di mana Allah damai sejahtera ada bersama kita. Amin. Anda akan mengalahkan setiap tipu muslihat iblis dan kuasa si jahat ketika Anda mulai melihat masalah membuat saya melihat Yesus hadir. Amin. Oke, jadi masalah harus kita lihat adalah alat untuk kita lebih mengenal Dia, membawa kita kepada level yang baru, level yang semakin meningkat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kemudian, saudara, Anda melihat dalam Yohanes 2 ayat 1-2 Anda melihat di situ, ya, ada pribadi-pribadi dikatakan, ya, pada hari ketiga di perkawinan Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus murid-muridnya diundang juga dalam perkawinan itu. Saudara, orang sering katakan bahwa oh, di Kana adalah mujizat yang pertama, ya, dari Tuhan Yesus, air menjadi anggur. Tapi saya mau katakan, di situ juga adalah dikatakan masalah pertama kali disebut. Masalah yang berhubungan dengan keadaan manusia disebut. Ya, Yohanes 2 perkawinan di Kana bukan hanya mujizat pertama, tetapi juga masalah pertama kali disebut dalam kitab Yohanes, masalah yang berhubungan dengan keadaan manusia ini. Amin. Nah, ketika masalah datang, artinya masalah pertama kali datang, artinya apa? Ketika masalah datang, segeralah Anda datang kepada Tuhan. Segeralah Anda, ya. Anda melihat di Kana siapa aja yang diundang? Yesus dan muridnya. Ketika masalah datang, undang Yesus. Dikatakan kan di situ yang diundang siapa? Yesus dan muridnya. Masalah datang, undang Yesus. Nantikan Dia, undang Dia. Kemudian ketika masalah datang, Anda harus menjadi muridnya. Siapkan hati kita untuk dimuridkan. Tuhan, masalah ini akan mengajarkan saya sesuatu, akan menyikapkan saya sesuatu, akan membuat saya semakin kenal Engkau. Sehingga apakah Anda menjadi khawatir dengan masalah? Apakah Anda menjadi lelah dengan masalah? Kalau masalah itu membawa Anda lebih dekat ke Tuhan. Masalah membuat Anda lebih kenal Tuhan. Masalah membuat Anda lebih rest, bersandar sama Tuhan. Masalah membuat Anda memberikan diri untuk dimuridkan, untuk diubahkan, untuk dituntun, dipimpin, dibawa pengenalan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saudara-saudari, inilah terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan akan mengalami kuasa Tuhan. Sama seperti wanita pendarahan 12 tahun itu ketika dia menjamah terhubung dengan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Nah, bukan hanya tentang hal-hal yang seperti yang kita bayangkan, kita jamah Yesus. Saudara, Anda mau jamah Yesus, berikan diri kita untuk dimuridkan. Artinya bukan ikut pemuridan secara apa yang dunia katakan, yuk kita mau, bukan. Artinya berikan diri kita untuk terhubung dengan Tuhan, bikin komitmen dengan Tuhan, hidup dengan komitmen, lalu mulai kita mau diubahkan. Kita ngelihat masalah adalah kesempatan saya mengenal Tuhan, sehingga saya bisa diubahkan. Amin. Demikianlah pendalaman Alkitab kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.